Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Eka Susanti, MPSI MSI, selaku dosen pembimbing pada mata kuliah biopsikologi, serta teman-teman kelas yang saya banggakan. Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Indri Nirwana Putri, dengan NIM akhir 045 selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi kali ini. Lalu adapun topik yang akan kita bicarakan pada diskusi kali ini yaitu mengenai sindrom Tourette. Sebelumnya, izinkan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada saya sendiri, Indri Nirwana Putri dengan NIM akhir 045. Lalu yang kedua ada Diasy Latifah Azahra dengan NIM akhir 051. Lalu yang ketiga ada Ferdi Maulana dengan NIM akhir 072. Yang keempat ada Melinda Diah Permatasari dengan NIM 073. Dan yang terakhir ada Yadis Nurhaki dengan NIM akhir 075. Baik, untuk materi pertama yang akan dibacakan oleh Ferdi, kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih untuk Indri. Di sini saya akan menjelaskan definisi sindrom Tourette. Sindrom Tourette merupakan suatu kondisi kelainan yang ditandai dengan adanya gerakan, responsif atau suara yang tidak diinginkan. Hal ini sulit untuk dikendalikan penderitanya. Misalnya, seorang dapat mengedipkan matanya berulang kali, mengangkat bahunya terus-menerus, serta mengeluarkan suara yang tidak lazim, atau kata-kata yang tidak beraturan. Tik umumnya dapat ditimbul di antara usia 2 hingga 15 tahun dengan usia rata-rata sekitar 6 tahun. Laki-laki memiliki kemungkinan 3 hingga 4 kali lebih tinggi dibandingkan perempuan mengalami sindrom Tourette. Sebagian besar individu dengan sindrom Tourette tidak membutuhkan penanganan khusus. Bila gejala yang timbul tidak terlalu mengganggu, tik bisa saja berkurang dan dapat dikendalikan lebih baik setelah usia remaja. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Ferdi. Lalu untuk materi yang kedua akan dibacakan oleh Diasy. Kepada Diasy saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan membacakan penyebab dan faktor dari sindrom Tourette. Untuk penyebab dari sindrom Tourette sendiri belum diketahui, tetapi dugaan kuat mengarah pada kombinasi faktor genetik dan lingkungan. Diduga pula ketidakseimbangan neurotransmitter seperti dopamin dan serotonin berperan dalam terjadinya sindrom Tourette. Meski penyebabnya belum diketahui, ada sejumlah faktor yang dapat meningkatkan risiko anak mengalami sindrom Tourette, yaitu berjenis kelamin laki-laki dengan risiko 3-4 kali lebih tinggi dibanding perempuan, dan memiliki riwayat sindrom Tourette atau gangguan tik lainnya. Pada keluarga. Sekian dikembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Diasy. Lalu untuk materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh Melinda. Kepada Melinda saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini ada tanda dan gejala dari sindrom Tourette. Tanda dan gejala tics adalah gejala umum pada sindrom Tourette. Tics dapat menjadi lebih parah jika penderita sakit, stres, cemas, lelah, atau bersemangat. Tics juga dapat muncul saat penderita tidur dan bisa berubah-ubah bentuknya seiring berjalannya waktu. Terkadang, tics dapat memburuk saat masa remaja tapi akan mereda saat penderita beranjak dewasa. Sebelum melakukan tics, sebagian besar penderita sindrom Tourette umumnya merasakan suatu sensasi yang disebut dorongan premonitorik. Sensasi tersebut biasanya muncul di kelompok otot yang terdampak dan baru akan hilang setelah pasien melakukan tics. Gejala mengedipkan mata, meringis, menyontakkan kepala dan anggota badan lainnya tanpa disengaja dan berulang-ulang. Tics dibagi menjadi dua, ada tics sederhana dan tics kompleks. Tics sederhana yaitu tics yang dialami muncul bisa secara tiba-tiba, berulang-ulang, dan durasi yang singkat, serta hanya melibatkan beberapa bagian otot. Sedangkan tics kompleks yaitu tics yang dialami muncul dalam pola pergerakan yang koordinatif, serta melibatkan banyak macam otot. Di sini tics sederhana dibagi menjadi tics motorik sederhana dan tics vokal sederhana, sedangkan tics kompleks dibagi menjadi dua juga, tics motorik kompleks dan tics vokal kompleks. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Melinda. Lalu di sini ada materi selanjutnya tentang diagnosis sindrom Tourette yang akan dibacakan oleh saya sendiri.
Diagnosis sindrom Tourette dilakukan dengan memeriksa riwayat gejala yang dialami penderita. Diagnosis sindrom ini dilakukan melalui verifikasi pengidap telah memiliki motorik dan tics vokal, setidaknya selama 1 tahun oleh dokter. Adanya kondisi neurologis dan psikiatrik lainnya dapat membantu dokter sampai pada diagnosis. Tidak ada tes darah, laboratorium, atau pencitraan yang diperlukan untuk diagnosis. Lalu ada kriteria untuk mendiagnosis Tourette syndrome. Yang pertama itu ada tics dimulai sebelum usia 18 tahun. Lalu yang kedua ada tics tidak disebabkan oleh obat-obatan, zat, atau kondisi medis lainnya. Lalu yang ketiga, tics dialami beberapa kali dalam sehari, hampir setiap hari atau berselang-seling, dan terjadi selama lebih dari 1 tahun. Lalu yang terakhir, penderita mengalami motor dan vokal tics, walaupun tidak selalu di saat yang bersamaan. Baik, selanjutnya ada materi cara mengobati sindrom Tourette yang akan dibacakan oleh Yadis. Kepada Yadis saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan membacakan tentang cara mengobati sindrom Tourette. Pengobatan sindrom Tourette. Sindrom Tourette dengan gejala yang ringan umumnya jika memerlukan pengobatan. Tetapi jika gejala yang dialami tergolong parah, mengganggu aktivitas atau membahayakan diri, ada beberapa metode pengobatan yang dapat dilakukan, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama ada psikoterapi. Jenis psikoterapi yang dapat digunakan untuk mengatasi sindrom Tourette adalah terapi perilaku kognitif. Terapi ini bertujuan untuk melatih kesadaran pasien akan sekitar dan melatih kontrol gerakan. Selain itu, terapi ini juga dapat mengatasi kondisi lain yang terkait dengan sindrom Tourette, seperti ADHD dan OCD, atau Obsessive Compulsive Disorder. Dalam sesi psikoterapi, terapis juga dapat menggunakan metode bantuan seperti hipnosis, meditasi, serta teknik pernapasan atau relaksasi. Yang selanjutnya ada obat-obatan. Beberapa jenis obat yang dapat diresepkan oleh dokter adalah yang pertama ada obat antipsikotik seperti risperidon, fluphenazine, dan haloperidol. Yang kedua ada antidepresan seperti fluoxetine. Yang ketiga ada suntik botulinum toksin atau botox. Yang keempat ada obat antikonvulsan seperti topiramate. Yang selanjutnya ada DBS atau Deep Brain Stimulation. Deep Brain Stimulation adalah penanaman implan elektroda ke dalam otak pasien untuk merangsang reaksi otak. DBS hanya disarankan bagi penderita sindrom Tourette dengan gejala yang parah dan tidak bisa ditangani dengan terapi lain. Pada kasus yang jarang terjadi, anak dengan sindrom Tourette yang menjalani terapi DBS dapat mengalami gangguan bicara, mati rasa, dan pendarahan. Oleh sebab itu, diskusikan terlebih dahulu dengan dokter mengenai manfaat dan risiko yang dapat terjadi akibat terapi DBS. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.